Weh, sini deh, kumpul semua. Lupakan dulu gosip-gosip nggak penting. Karena minggu ini kita bakal bedah tuntas kiamat teknologi yang lagi kejadian di Indonesia. Ini serius, jadi pasang kuping lo baik-baik. Dan ini tuh bukan bercandaan ya. Ini realita pahit yang harus lo telan sekarang juga. Sementara lo asik-asik bikin muka jadi karakter anime, di belakang layar, dunia digital kita lagi kebakaran jenggot. Oke, kita mulai dari yang paling bikin mules. Isu klasik yang kayaknya nggak ada matinya, malah makin ngeri. Data pribadi kita semua diobral lagi. Ini bukan yang pertama kali. Dan jujur aja, kayaknya sih bukan yang terakhir juga. Ya gimana, selama peraturannya masih ompong dan perusahaan nganggap denda itu cuma kayak uang parkir? Lihat angka ini, 240 juta. Sebanyak itulah data kita yang katanya bocor lagi dan sekarang lagi warawiri di forum-forum gelap. Biar lo kebayang ya, angka ini tuh hampir setara sama total populasi Indonesia. Paham kan separah apa bencananya? Yang lebih bikin ngelus dada, semua data itu, data lo, data gue, dijual dengan harga yang sumpah murah banget. Jadi selamat ya, semua rahasia digital lo sekarang nilainya lebih rendah dari semangkuk seblak ceker level 5. Miris. Nah, ini nih biang kerok yang bikin kebocoran kali ini jadi level bahaya dewa. Dulu, data yang bocor mungkin cuma angka-angka anonim. Nah, sekarang, dengan adanya AI pinter ini, hacker bisa dengan gampangnya nyocokin data itu. Jelep, langsung ke profil Instagram lo, Facebook lo, TikTok lo. Tiba-tiba, data anonim itu sekarang punya nama, punya muka, punya alamat. Nggak ada lagi tempat buat ngumpet. Dengerin baik-baik ya, ini opini pedasnya. Berhenti dia berharap privasi lo bakal dilindungi. Di ekosistem digital bobrok kayak sekarang, privasi itu bukan hak, tapi komoditas. Sumber daya yang digali dan dijual. Sadar atau enggak, lo itu produknya. Oke, cukup yang suram-suramnya. Kita geser dikit ke berita yang ya sedikit lebih cerah lah. Di tengah semua kekacauan ini, ternyata ada juga inovasi beneran dari startup lokal kita. Mereka akhirnya mulai pakai otak, maksud gue AI. Nah, yang seru tuh ini, konsep baru namanya Agentic AI. Coba deh bayangin, paket lo nyangkut entah di mana. Dulu, lo yang harus ngomel-ngomel ke customer service, buang pulsa, buang emosi. Sekarang, beda cerita. Lo tinggal suruh AI pribadi lo buat ngurusin. AI lo yang bahkan ngobrol atau lebih tepatnya berantem sama AI-nya perusahaan kurir sampai masalah lo kelar. Ini baru solusi, bukan cuma gonta-ganti tampilan aplikasi. Dan ini tuh tamparan keras buat para pebisnis. Pakai AI itu bukan lagi pilihan biar kelihatan keren. Ini soal bertahan hidup. Di ekonomi digital yang sebrutal ini, efisiensi itu segalanya. Startup yang masih mager dan pakai cara manual, ya siap-siap aja gulung tikar atau jadi fosil digital. Nah, abis dikasih harapan dikit, kita ditarik lagi ke realita pahit. Kali ini yang diserang langsung dompet kita. Pemerintah kayaknya lagi nyari sumber duit baru. Dan ya, tebak aja siapa sasarannya. Kita-kita ini. Jadi gimana ceritanya kok ujung-ujungnya duit lo yang kesedot? Gini alurnya, simple banget. 1. Pemerintah tarik pajak baru ke raksasa-raksasa teknologi itu. 2. Lo pikir mereka mau nombok? Ya enggak lah. Biaya pajaknya langsung mereka lempar kayak lo, si konsumen. 3. Ya udah deh, siap-siap aja harga langganan bulanan lo naik semua. Lagi dan lagi. Pertanyaannya jadi sarkastik kan? Kita tuh udah ketergantungan banget. Pilihan kita apa coba? Ya cuma pasrah dan bayar lebih mahal. Mau protes? Emangnya lo mau balik ke zaman kirim-kiriman surat pakai marpati pos? Ya nggak mungkin lah. Jadi, itu tadi 3 berita utama minggu ini. Data pribadi diobral, AI lokal mulai unjuk gigi, tapi dompet juga makin tipis, kena pajak. Tiga-tiganya nyerang kita dari sisi yang beda. Sekarang gue tanya, jujur deh, mana yang paling bikin lo pengen banting HP? Udah, itu rangkuman minggu ini. Sekarang terserah lo, mau jadi penonton doang yang gak ngerti apa-apa, atau mau jadi orang yang melek sama kondisi sebenarnya. Kalau milih yang kedua, langsung aja follow. Terus, tumpahin emosi lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, share ini ke temen lo yang wawasannya masih sebatas filter Instagram. Sampai ketemu!